Halo sobat Abang Nu semua, apa kabarnya kalian? Semoga kalian baik-baik aja, sehat selalu, semoga selalu diberkahi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman sobat-sobat Abang Nus yang sedang menonton video Abang Nus kali ini. Kali ini Abang Nus mau jalan ke daerah Tebet, daerah Jakarta Timur, karena ada mau ambil lensa, mau sewa lensa keperluan fotografi. Hari ini sambil jalan, sambil menemani perjalanan Abang Nus nih, gue nih ya, ada bahan obrolan nih, ada bahan untuk kita sama-sama mikir, sama-sama ya share. Wih, set dah. Lebih dari makan nikung lagi. Jadi yang gua pengen sampein, yang pengen gua sharein ini masih berkaitan tentang ZX25R. Tapi bukan tentang motornya, bukan tentang Kawasaki-nya, tapi ya kalian sih udah tahu lah judulnya. Tapi tentang potensi motor yang akan ngikutin langkah dari Kawasaki itu sendiri ya, Kawasaki ZX25R. Dan kabar-kabarnya kan juga Honda juga sedang ngikutin nih, katanya. Ya lihat-lihat dari blog dan isu-isu yang beredar sih, Honda juga lagi ngeracik nih Gen CBR 250 cc yang 4 silinder. Nah kalau gua sih berhubung motor gua Yamaha, jadi gua pengen ngebahas tentang apa yang menurut gue pribadi, apa yang harus dilakukan sama Yamaha untuk nanggapin ya ZX25R sama pergerakan mungkin harusnya bisa dilihat ya ngintip-ngintip dikit. Honda mungkin sedang lagi mentesting Gen CBR 250 cc 4 silinder. Nah yang mau Abang Nus ceritain itu mungkin masukan juga sih. Ya channel kecil ini ya didengar nggak ya sama petinggi-petinggi Yamaha motor Indonesia atau ya Yamaha global, karena ZX25R pasti itu produk global ya. Yang iklanin aja Jonathan Rea gitu loh. Jadi harusnya sih Yamaha sendiri, menurut gua pribadi, Yamaha harus segera ngerespon pasar motor 250 cc 4 silinder. Kenapa? Karena menurut gue yang pertama itu untuk memperbaiki image citra R25 itu sendiri gitu loh. Karena R25 V2 itu menurut gue nanggung gitu, setengah-setengah. Menurut gue pribadi R25 tuh kayak apa ya, 250 cc tapi ya ganti baju doang, terus ganti bajunya aja cuma baju atasnya gitu loh, celananya nggak ganti, soalnya kan bagian bokongnya nggak ganti gitu. Jadi ya mungkin gue nggak tahu apa yang jadi pertimbangan Yamaha bahwa desain buntut belakang MT25 gue ini itu desain kekal gitu loh. Padahal apalagi untuk pangsa pasar motor Indonesia, untuk 250 cc, orang-orang tuh mikirnya, kebanyakan ya, ini yang gua tangkap sih, orang-orang tuh mikirnya tuh kalau ada facelift ya harus berubah semua gitu loh. Jadi paling enggak tuh Yamaha nanti entah di R25, kan rencananya bakal ada R25 V3 kan yang 2 silinder, tapi
saya mohon dengan sangat kalau Yamaha juga bikin R25 4 silinder, entah itu apa namanya, kan ada yang dibilangnya R25M ya, R25M atau apa lagi ya, apapun lah, YZ apalah, pokoknya untuk membedakan 2 silinder dan 4 silinder gitu loh sob. Dan coba kita tarik undur ya, kita tarik undur tuh masa-masa kejayaan Yamaha itu yang pas Rossi juara dunia, terus Jupiternya itu bebeknya Jupiter Z burung hantu, dan Jupiter Z yang sebelumnya itu Yamaha cukup menguasai pasar gitu loh. Dan sekarang menurut gua Yamaha lumayan memble dengan penjualan yang ada. Memang nggak bisa disamakan dengan penjualan bebek dengan penjualan motor sport 250 cc gitu loh. Karena motor sport 250 cc khususnya di Indonesia itu apa ya, pasarnya tetap masih ada gitu loh, bukannya lagi menurun. Istilahnya buktinya ZX25R itu efek nampolnya berasa gitu, efek nampolnya sampai inden orang ngantre itu per hari 100 biji, dalam berapa jam habis antreannya, laku cepet banget. Istilahnya Kawasaki bukan hanya sekedar pinter bikin produk yang bagus, bukan sekedar pinter bikin motor yang bagus, tetapi juga dia pinter memainkan hati gitu loh, hati calon pembeli dan juga hati orang yang nggak pikir beli, pesimis beli, jadi gue pengen beli ZX25R nih. Misalnya bagian pemasaran, entah otaknya gimana, bagian marketingnya, ngiklan apa segala macam, menurut gue Kawasaki cukup pintar. Dan juga Kawasaki itu akhirnya jadi first mover lagi untuk 250 cc 4 silinder dalam kurun waktu mungkin berapa puluh tahun ya. Karena kan sebelum-sebelumnya dari Yamaha, Honda, Kawasaki, mereka juga punya motor 250 cc 4 silinder gitu loh, kayak Kawasaki ZXR, terus Yamaha YZ ya kalau nggak salah, apa ya, pokoknya 250. Suzuki juga ada yang 250 cc kan 4 silinder. Nah, 4 pabrikan ini ya zaman dulu ada gitu loh, ada produknya. Tapi ya untuk berapa puluh tahun kemudian akhirnya Kawasaki mulai kembali first mover lagi untuk 250 cc 4 silinder. Udah first mover 250 cc 2 silinder. Sekarang ya Kawasaki sih good job, tapi bukannya nggak mungkin mematahkan, istilahnya si Kawak ini ya, mematahkan dominasi lah, mematahkan dominasi Kawasaki Ninja, Kawasaki ZX25R gitu loh. Semua tuh mungkin, semua tuh mungkin asalkan whole packaging dari suatu produknya itu benar-benar bagus dan menarik hati. Jadi bukan cuma produk bagus tapi promosi nggak ada, iklan yang menarik nggak ada, timing juga salah, itu nggak akan kejual gitu loh. Bisa aja produk biasa-biasa tapi karena marketingnya bagus, timingnya bagus, bisa jadi ya kejualnya juga bukan sedikit, tapi kejualnya mungkin bisa menjadi market leader gitu. Nah ini Yamaha nih, timing Yamaha tuh paling bagus pas zaman-zaman ya itu era-era, mungkin ya orang bagian marketingnya pas Yamaha zaman itu bagus gitu loh. Karena ya Jupiter Z, terus Jupiter Z zaman dulu, terus apa lagi ya, pokoknya Yamaha juga pinter gitu loh, pakai momen Valentino Rossi dan juga waktu itu masih Jorge Lorenzo. Jadi apa ya, ngundang ke Indonesia, jadi itu bagus banget. Dan juga menurut gua iklannya tuh sangat menarik, apalagi jargon yang lain semakin Yamaha semakin di depan, yang lain makin ketinggalan, nah gitu kan.
terus ada Komeng, Deddy Miswar, terus banyak lah, ada beberapa bintang iklan lah. Terus apa sih namanya, lagunya gitu, itu apa ya, lagu theme songnya Yamaha tuh yang melintasi waktu deh, itu kan enak banget. Misalnya nama Yamaha tuh pinter gitu loh, jadi Yamaha tuh bener-bener didengungkan terus gitu loh. Istilahnya apa ya, dari berbagai versi, jadi bukan sekedar motor tapi ada dari lagu, dari iklan. Kalau ingat Komeng juga pasti iklannya motor Yamaha gitu loh, Jupiter MX, Jupiter Z. Nah ini sekarang Yamaha ya jujur sih agak kurang gitu loh ya, di luar berbagai faktor ya, maksudnya faktor biaya, dana, segala macam. Mungkin ya jadi apa, pemikiran, perhatian Yamaha juga gitu loh. Menurut gua ya itu kembali lagi, Yamaha itu supaya untuk apa ya, bukan memperbaiki sih, tapi Yamaha tuh untuk nunjukin bahwa kualitas dia itu beneran motor yang bisa diandalkan, ya harus ngelakuin sebuah gebrakan lagi gitu loh. Kalau kalau Kawasaki udah melakukan gebrakan ZX25R, gue yakin lah dengan kemampuan Yamaha juga bisa melakukan gebrakan di motor 250 cc 4 silindernya ya, dengan packaging yang berbeda, dengan ya gue maunya tuh dengan keunggulan yang lebih lagi yang ditawarkan daripada Kawasaki ZX25R ini loh. Banyak gitu loh yang harus apa ya, jadi nilai plus. Mungkin kalau ke depan Yamaha ngejual R25M misalnya, namanya Yamaha R25M, terus dijual, nggak apa-apa lah lebih mahal, tapi kalau punya fitur yang lebih baik, kalau punya kelebihan yang overkill gitu dari ZX25R dan mungkin Honda 4 silinder, itu bakal jadi nilai plus gitu, nilai jual. Ya contohnya ya, kayak NMAX gitu, NMAX yang baru juga itu positif banget gitu loh. Kenapa orang yang ngembangin NMAX tuh niat gitu daripada yang ngembangin R25 gitu, yang gua rasa ya NMAX tuh berubahnya ya perintil tapi banyak gitu. Berubahnya nggak drastis tapi banyak berubahnya. Nah kalau Yamaha berubahnya tuh yang di depan berubah banyak, tapi di belakang nggak berubah. Jadi istilahnya apa ya, dan mesin paling nggak dicun gitu loh. Jangan, ya nggak apa-apa lah mesin sama, kode mesin sama, tapi R25 V2 tuh kayak apa ya, ya dari info yang ada pakai mesin lama, mungkin tuningannya ya tuningan sedikit dituning daripada R25 versi 1, tapi ya nggak terlalu banyak perbedaan yang terasa gitu. Apalagi kalau dari segi performa, memang nilai plusnya itu ya udah apa, upside down lah gitu. Nah masukan aja sih buat Yamaha, misalnya keluarin lah R25 ya, R25 2 silinder udah ada sih apa namanya, info-infonya lagi dikembangin, tapi juga kembangin dan luncurin gitu loh R25 4 silinder. Karena R series itu legenda banget gitu loh. R series tuh R1, R6 itu oke banget gitu. Meskipun juga R6 sih apa ya, masih pakai mesin lama ya. Kalau R1 yang baru 2020 itu wah, itu tuningan R1M 2020 tuh udah ya kayak NMAX gitu. Berubahnya perintil tapi banyak gitu. Yang gua mau juga istilahnya Yamaha mengembangkan apalagi yang YZF R25
M ya, yang 4 silinder tuh benar-benar totalitas gitu loh. Selama ini kan pengembangannya kayak setengah-setengah gitu loh, kayak coba pasar, jadi kayak nggak terlalu rugi mungkin ya. Jadi apa namanya, spare part lama tuh masih ada yang dipakai di motor yang baru gitu. Nah ini harus ada yang berubah gitu loh, ada yang harus di apa sih ya, yang gua nggak ngerti juga sih, tapi harus ada yang berbeda lah dari tahap pengembangannya, R&D-nya segala macam. Memang resiko pasti ada lah, resiko pasti ada setiap peluncuran produk baru, pasti ada, entah resiko bakal laku disukai masyarakat atau resiko yang nggak disukai sama masyarakat karena desainnya. Nah ini harus bener-bener, Yamaha tuh harus bener-bener baca gitu loh, pasar Indonesia tuh yang kayak gimana sih orang-orang suka. Apalagi ya jangan ini ya, R25 pasti gue yakin kalau produk baru baik 2 silinder ataupun 4 silinder itu R25 pasti bukan produk Indonesia aja, pasti produk global gitu loh. Dan yang gua tahu kan pengembangan motor gede Yamaha kan juga udah sebagian produksinya udah di Indonesia kan, bentar lagi mau keluar MT-07 nih, abangnya MT-25. Jadi yang gua ya keluar nyangkut. Yang gua pikir itu yang gua pikir itu apa namanya ya, Yamaha R. Aduh, bentar ya, keganggu coy. Jadi yang gua pikir itu Yamaha bukan hanya sekedar harus ngeluncurin R25 4 silinder, tapi juga istilahnya ya paket keseluruhannya itu harus bagus gitu loh. Paket, waduh berisik nih, apa sih, gua nggak konsen nih kalau ada motor di belakang knalpot kayak gitu. Share-nya gimana coba. Iya, jadi yang Yamaha R25 4 silinder itu juga harus paket keseluruhannya tuh seger gitu loh. Jadi jangan sampai pakai pattern Yamaha yang lama gitu, ubahlah gitu loh patternnya. Jadi supaya istilahnya tuh orang-orang tuh, apalagi ya fansboy Yamaha ini ya, apa namanya, fansboy Yamaha juga dimanjain lah dengan adanya perubahan gitu loh dalam tubuh Yamaha lewat produk barunya. Asli berisik dah.